Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kampanye Aqidatul Awamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu muqtadi. Yang terakhir itu anti bid'ah. Dan hari ini kita mengalami bid'ah bersama-sama. Live ya. Saya Sofi Bid'ah Al-Fatihah. Wah, ini hujan ini. Saya sebenarnya cari-cari puisi saya. Dan jujur, sebelum saya bersyukur itu, saya pengen cari puisi saya yang judulnya Jejak Isra. Gak ketemu-ketemu. Gak ketemu, hilang kemana gak tahu. Tapi puisi tentang hujan pertama yang menjadi pijakan Nabi itu. Tapi hilang puisinya gak tahu kemana. Syukur alhamdulillah malam ini saya bersyukur sekali bisa hadir di sini melewati barisan hujan gerimis. Hujan itu misalnya begini, kalau secara geometeorologi dan tapi juga itu ada pertemuan antara perkawinan muson sama lanina, jadi muter. Ini habis ini muter, asik. Kalau 2-3 tahun yang lalu itu mendunia tiktak, jadi mendung panas, mendung muter beradat, jadi asik. Jadi Tuhan pun bermain tiktak, sekarang Tuhan pun berbicara dalam angin. Hujan es ya? Hujan es awli tanah. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dan saya bisa reuni sama Gus Denny, juga alumni Sanggar Pasir yang sekarang menjadi mungkin barangkali nanti di suatu hari jadi pemangku di Sanggar. Dan saya malu sama sosok yang calon kiai susah dukanya kami bersama-sama bangun Sanggar Pasir diwariskan ke Mas Udin, Mas Fateh itu seru lah ya. Seru. Dan mulai kita berlagak sok-sok tua, kemudian malas bermain, hanya regenerasi padahal alasan kok ini. Saya mohon maaf ya Mas Udin, Mas Fateh dan Mbak Bepol, kemudian banyaklah teman-teman yang di sini. Dan mungkin beberapa belum kenal saya yang datang baru di sini yang menginjakan kakinya di Sanggar Pasir. Orangnya agak aneh. Dan di malam ini saya merasa bersyukur juga karena saya ngaji sendiri, kemudian saya tak openi dewi, mulai dari matanya, matan kitab tafsir itu ada matan, ada sarangnya. Matanya sudah khatam tapi sarangnya baru separuh, jadi nanti kita separuh saja. Jadi edisi Isra Mi'raj berikutnya nanti akan lebih. Nah malam ini saya pengennya yang Isra-nya saya tambah Mi'raj. Kalau kita sering kali disuguhkan ketika ada khotbah, ada khotib soal langsung Mi'raj, tapi Isra-nya jarang dibahas karena yang pengen diraih satu poin namanya sholat itu. Tapi kita tidak punya landasan bahwa kenapa kok sholat, terus kemudian kita punya pertanyaan mendasar, sholatnya Nabi sebelum ada perintah Isra Mi'raj itu bagaimana? Dia mengikuti bahasa kasarannya, mengikuti mazhab siapa yang mengajari sholat, bagaimana tata cara sholat, apakah bacaannya seperti kita, padahal Al-Quran itu belum ada. Terus Al-Fatihah itu nanti datangnya itu setelah setelah perintah sholat apa sesudah perintah sholat, padahal Fatihah itu wajib dalam sholat. Ketika kita diajari untuk sholat, bahwa Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat kalau tidak salah itu. Apakah Fatihah itu wajib? Sebelum Pak Umar Kaya mungkin bertanya ke situ beliau, dulu Nabi Muhammad itu belum sholatnya gimana? Bagaimana beliau caranya sholat? Apa ono sing bisa menebak bagaimana cara sholat Nabi? Padahal Nabi ketika di Baitul
Maqdis itu dia di salah satu ini sholat malah menjadi imamnya para nabi dan rasul. Ayo, itu pertanyaan besar bagi saya ketika membaca banyak hal di situ. Kok aneh ya, sholat itu gimana nabi sih sebelum ada perintah apa namanya itu perintah Iqra bismi rabbikal ladzi pengangkatan jadi rasul, kemudian ada peristiwa berikutnya Isra Mi'raj di usia ke-50 berapa saya mulai dari nanti kita ke nama-nama beliau, dan saya yang paling takjub adalah satu orang namanya Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak ada beliau mungkin Isra Mi'raj itu atau kenabian ini dipertanyakan oleh setiap dan sampai ke kita, mungkin kita nggak keduman budayanya itu, dan kita juga harus diskusi. Kemudian kita harus juga mengucapkan selawat dan salam pada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, Ashabul Badri, Khulafaur Rasyidin. Al-Fatihah. Karena saya banyak nanti mengutip dari kitab beliau, Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barokat Sayyidi Ahmad Al-Jadidi, kemudian Al-Alama Al-Humam Al-Barokatil Anam Najmuddin Al-Ghaiti, dan ila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Fatihah. Dan nah, kemudian kita akan masuk ke ruang yang agak kontroversi, agak apa, ada pertanyaan mendasar. Apakah Isra Mi'raj itu bagian dari wisata Nabi Muhammad, jalan-jalannya ke atas ketika di titik itu adalah titik orang agak frustasi kalau bahasa kasarnya. Karena suplai pertahanan atau bukan orang yang mengawal Nabi itu ada dua orang yang besar, yaitu sama pamannya Abi Thalib. Iya, Abi Thalib. Sama pamannya. Ketika beliau berdua ini meninggal dunia, Nabi agak bahasa kalau kita orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan apapun, kesenian, apa memperjuangkan agama atau apa, kalau nggak punya suplai kayak misalnya seorang saudagar, pengusaha lah. Bahkan kalau kita belajar nanti di kesenian, ada manajemen kesenian secara profesional, kita bisa lewat ini nanti. Bahwasanya Nabi ketika berdakwah, ketika beliau melakukan dakwah secara siri masih aman, tapi kalau secara jauh, secara terang-terangan, itu mulailah konflik, mulailah persoalan, karena yang ditabrak adalah orang-orang yang punya hegemoni, orang-orang yang punya kekuasaan, yang mereka kalau disinggung mereka akan tergoncangkan. Dan ketika itu Nabi akan menjadi memperoleh julukan seorang revolusioner, orang yang bisa merubah besar-besaran tradisi Arab. Ketika Mekah menjadi posisi lokasi yang hanya prostrasi, bukan wilayah kekuasaan, tapi menjadi orang singgah di situ, orang beribadah di situ, berdagang di situ, tapi tidak punya pemerintahan. Buktinya ketika Amul Fil yang namanya kakeknya itu ketika ada transaksi sama Abraha, beliau tidak minta itu, tidak minta untuk diselamatkan, tapi kembalikan onta-onta saya. Transaksinya kan menarik, dan itu ada kisahnya, memang ada di kitab dan diceritakan oleh Gus Bakso. Nah itu agak asik, mau dihancurkan malah dipasrahkan Tuhannya Ka'bah, kan pimpinan orang tanggung jawab. Jadi seolah-olah itu ansik lah bahasa kita, misalnya Pak Jokowi, terus kemudian diserang oleh Amerika, terus kemudian ditinggal kabur. Wes pokoknya dunyaku kenak no, Gibran selamat no, dan Megawati dan kawan-kawan jangan dicederai dan sebagainya itu ditinggalkan. Maka harus tinggalkan, mati yo ben, ajur yo ben. Apa jare Gusti Allah? Kira-kira sampai ngamuk apa ora? Itu baru di pola awal ketika sebelum Nabi dilahirkan sudah ada peristiwa yang sangat dahsyat. Ada lagi peristiwa Nabi melakukan fasdak di Ma'ruf itu ketika harus melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan disuplai oleh dua orang ini. Istrinya Khadijah, saudagar paling kaya, perempuan paling terhormat, yang sangat mulia, yang siap segala sesuatunya, hartanya, jiwanya untuk suplai. Untuk kekuasaannya dikawal oleh pamannya, mewarisi dari bapaknya Abdul Muthalib.
mewarisi dari agama Hanif, karena agama Hanif itu punya wewenang untuk menata dan mengelola Ka'bah. Manajemennya diserahkan sama turunannya siapa itu? Yang ke atas itu Abdul Manaf. Dan yang menarik di Nabi itu ada lompatan Nabi. Kenabian seluruhnya setelah Nabi Ibrahim itu langsung lompat, turunannya Nabi Ishak semua. Yang ada cuman turunannya Nabi Ismail yang disembunyikan. Seperti nanti mungkin tiba-tiba begitu di kita mungkin ada turunannya kiai besar tapi disembunyikan lama. Terus kemudian ujuk-ujuk ditokno. Misalnya kayak ada beberapa cerita, misalnya Kiai Haji Muafiq konon katanya turunannya kiai besar tapi tertutup. Nah, di hari ini kita sibuk dengan persoalan silsilah, persoalan nasab dan sebagainya. Tapi ada lompatan itu. Lompatan yang orang itu seolah-olah tidak punya turunan nasab, tapi sebenarnya nasabnya ada, tapi tersembunyi. Misalnya saya tak lompat, misalnya turunan Paskang Giri itu singgung sedikit ya. Dinggiri itu ketika dihancurkan sama Mataram, seluruh turunannya namanya berubah menjadi nama Jawa. Kenapa itu? Dan termasuk turunannya ini, turunannya Nabi Ismail. Kenapa itu? Nanti baru muncul namanya Muhammad. Itu lompatan. Makanya orang Yahudi, Nasrani gak terima. Jambut, kok ujuk-ujuk. Jadi itu sopo, jajan itu sopo. Itu mesti gak terima karena hegemoni. Nah, orang kebudayaan itu sikapnya bagaimana ketika melihat kekuasaan. Nabi Muhammad ketika dia dalam proses menuju Isra Mi'raj harus orang-orang terdekat dia harus hilangkan dulu. Gusti Allah itu ada antik. Hilangkan dulu. Lepas dulu. Dan itu sholatnya belum 5 waktu. Kita hilangkan dulu. Itu bukan bahasanya sosok Gusti Allah. Kita hilangkan dulu. Ini apa ini? Bagaimana responnya? Akhirnya Nabi itu terlena di Yaman Husni itu. Kemudian dia tidur pun nanti ditemani oleh 2 orang. Ditemani yang pertama pamannya Hamzah. Hamzah ini masih muda. Hamzah ini seorang singa padang pasir dan orang yang ibarat panglimanya. Kalau rajanya itu Abi Thalib, nah bilang raja. Seorang panglima yang menemani tidurnya Nabi yang di tengah-tengah itu. Satunya Ja'far. Ja'far itu anaknya Abi Thalib, tapi tidak punya tongkat kekuasaan untuk mengelola Ka'bah, mengelola di sekitar Ka'bah. Bahkan di Kas misalnya ada pameran karya sastra, mereka sudah nggak punya wewenang lagi. Nah, ketika itu Nabi didampingi ini, dan ketika didatangi malaikat Jibril sama Mikail, itu posisi mereka itu tidak tahu, antik. Dan Nabi Muhammad itu ketika diantara tidur dan terjaga, bukan posisi ini, tapi mudojaat, tidur miring gitu Pak. Jadi kalau di kitab itu tidur miring. Tidur miring buku itu ya lah tidur miring. Ngadep ngalor, enggak. Tapi posisinya ketika itu di posisi dekat Hijr Ismail. Sampai nanti posisi Hijr Ismail nanti kalau tahu berarti posisinya di mana jelas itu kita tahu. Di mana itu. Dan itu tidak dijelaskan di kitab, tapi posisinya Hijr Ismail di mana? Guru orang ngaji. Saya juga belum, makanya tidak tahu. Makam Ibrahim, Hijr Ismail. Nah, terus kemudian ketika itu didatangi, nanti Nabi itu diajak ke dekat sumur Zam-Zam. Kemudian dibedah itu antara sini, mulai leher sampai pusar atau mungkin mendekati kelaminnya. Dibelah, dioperasi dengan istilahnya dengan pisau bedah yang warnanya putih yang seperti kilat kayak sekarang laser operasi. Dan ini kalau kita kan ngaji secara secara kita urusannya ukhawi ya, padahal keilmuan itu menjadi laser itu ilmunya yang para ilmuwan barat menemukan operasi bedah pakai laser, dan itu dilakukan oleh para malaikat ini. Tapi itu melampaui laser, mungkin kekuatan cahaya lebih cepat, dan Nabi tidak merasakan sakit dan sebagainya. Terus dilanjutkan lagi ketika itu ternyata bukan yang pertama. Nabi dibedah itu bukan yang pertama. Yang pertama di kitab itu ketika Nabi diasuh atau dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah mulai itu diperlihatkan kalau di kitab Dibai atau Isim Tuduror itu beliau diperlihatkan Nabi dibedah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini beliau itu sangat istimewa.
yang nyusui Nabi itu, beliau itu sangat istimewa. Termasuk beliau itu menyaksikan di bedah. Jadi manusia yang menyaksikan Nabi Muhammad ketika di bedah pertama kali itu Halimatus Sa'diyah. Itu yang pertama. Dan itu stempel kenabian masih belum jelas. Yang kedua, nanti di usia 10 tahun, di usia balik itu Nabi dibedah lagi. Dibedah lagi, dibersihkan lagi. Dan itu tujuannya macam-macam. Kalau yang pertama itu tujuannya untuk hawa nafsu dan sifat setan itu enggak punya ruang masuk. Itu sudah di istilahnya itu apa jenenge itu ditutup itu. Jalan setan masuk sudah ditutup karena setan kan melewati aliran darah. Itu jalannya ditutup. Di usia yang kedua, usia 10 tahun itu dibedah lagi nanti. Yang kita tahu kan Isra Mi'raj itu saja. Dibedah lagi. Nanti itu untuk menata pola perilaku Nabi sudah mulai ditata. Dulu kan ke kanak-kanak anak ketika masa sebelum usia 10 tahun itu agak anak-anak. Usia sibian, usia kekanak-kanakan, dolanan. Nabi ya berlari-lari. Nanti sampean bisa melihat di film punyanya Majid Al-Majidi. Itu bercerita tentang proses kelahiran Nabi yang menarik itu. Saya suka itu ketika Pak Do bercerita dulu sempat lihat tonton filmnya Majid Al-Majidi tentang Messenger of God ya, Messenger of God. Itu bagus sekali ceritanya, termasuk berbicara itu. Nanti teman-teman kalau belum lihat filmnya, saya biasanya punya tradisi kalau bulan Maulud mesti nonton film itu, mesti baca Maulid Dibain, mesti baca Simtul Duror, mesti baca itu, meskipun makna petok ya. Saya punya tradisi itu, punya kebiasaan, jadi enak. Buddha, nanti Buddha juga. Terus baru tambahan lagi dia ulami yang dikarang oleh atau yang ulama Muslim. Jadi kitab-kitab riwayat Nabi juga banyak. Terus kemudian nanti usia menjelang 17 tahun itu dibedah lagi. Seolah-olah proses manusia itu ketika menjelang kecil memasuki usia remaja itu sudah dijembatkan oleh Nabi. Usia 25, tapi 25 enggak. Nanti usia menjelang 40. Sebelum Nabi menerima wahyu itu ternyata dibedah lagi. Yang kita tahu kan cuma satu soalnya. Lanjut lagi baru ketika itu umur 40 ya dibedah itu ketika Nabi mau itu. Terus kemudian baru kita Isra Mi'raj. Kalau itu cerita umum ya sudah diceritakan oleh para dai, para itu. Dan saya curiga orang yang khotbah di mimbar, khotbah di masjid, apa mereka tidak baca kitab itu? Atau mereka baca di mana nggak tahu benar-benar atau apa. Aneh. Dan sifatnya ilmiah, dibedah secara ilmiah. Bola. Terus kemudian media yang dipakai itu air, namanya air Zam-Zam. Kenapa kok Zam-Zam? Kenapa tidak air sungai yang lain? Kenapa kok pakai Zam-Zam? Karena begini, ada peristiwanya. Kalau di kitab ini itu bukan kakinya Nabi Ismail yang dihentakkan, tapi sayapnya malaikat Jibril itu ketika Siti Hajar lari ngincik ya. Kalau bahasa grinding itu lari ngincik. Jadi bahasanya orang teman-teman teater grinding itu mungkin nggak tahu, mungkin atau sudah tahu riwayatnya. Ngincik itu punya sanad lokasinya, itu budayanya itu punya sama namanya Siti Hajar ini berlari-lari kecil sa'i. Kalau bahasa Arabnya sa'i, tapi kalau bahasa Jawanya grinding itu. Kalau bahasanya lagi ngincik, lari-lari kecil sampai 7 kali. Dan ketika lari itu tidak tahu bahwa malaikat Jibril datang mengepakkan sayapnya untuk air Zam-Zam dengan 7 kali. Nanti ada hubungannya sama langit harus 7, bumi harus lapis 7, lapis ke bawah, ke dasar ke bawah 7, ke atas 7. Itu ada hubungannya. Dan air yang paling istimewa sebenarnya, yang pertama air itu yang memancar dari jari-jarinya Nabi Muhammad. Itu air yang utama, yang pertama. Yang kedua baru Zam-Zam. Berhubung stoknya terbatas, ini kita nggak dapat jatah ini. Nggak dapat jatah. Kalau Zam-Zam air teh nggak dapat jatah. Kalau teh dapat jatah. Terus kemudian itu ya, tapi tapi ini tak ambil poin pentingnya. Baru tingkatan berikutnya, Zam-Zam kan ini secara simbolik. Zam-Zam itu jatah kita di dunia.
nanti naik lagi kalau kita jatah kita masuk, kalau kita mungkin dapat jatah ya, namanya Telaga Kausar, itu malah tingkatannya nomor 3 setelah Zam-Zam. Jari Jemari, kemudian telaga apa itu sumur Zam-Zam, baru nanti telaga. Dari tingkatnya kan begini, jari-jari yang sifatnya melantur itu, terus kemudian sumur, kemudian luas lagi danau atau namanya apa, telaga lah, danau atau telaga. Jadi ada tingkatannya ternyata, ada yang mancur, ada yang sumur, ada yang danau, sumber mata air. Baru berikutnya nanti masuk ke Sungai Nil, ternyata baru mengalir, ada urutannya. Kenapa keutamanya di mana? Sesuatu yang memancar, mungkin memancar air atau memancar cahaya atau apa, terus kemudian sumber dalam bentuk sumur, terus dalam bentuk telaga, baru mengalir dalam bentuk sungai. Yang utama Nil, kemudian Efrat, setelah Efrat baru sungai-sungai yang lain, misalnya Bengawan Solo, yang Kepung Gunung Seribu itu, terus kemudian itu hubungannya sama pesan menyanyikan itu lagu Gunung Seribu lah itu. Memang begitu katanya, apa itu namanya, lahir sumbernya dari seribu gunung. Terus kemudian kenapa kok harus disucikan dengan air Zam-Zam? Karena untuk memperindah, memperluas hati, tak dapat menetapkan keajaiban yang samar, terus melepaskan apa reka daya dunia, tak baca biasa saja, karena ini sehingga ada proses begini untuk mencapai pada martabat rodhiya mardiyah, itu ternyata butuh proses penjernihan hati, penjernihan pikiran, penjernihan kebudayaan agama kita dengan ritual masing-masing. Itu ternyata hanya sarana saja. Nah itu ternyata medianya salah satunya adalah pakai air. Medianya, makanya kita ketemu dengan konteks wudhu, mandi dan sebagainya itu ternyata ada hubungannya sama Zam-Zam ini nanti. Nah kode-kode Zam-Zam itu sudah dipakai melalui itu. Kemudian ada lagi tambahnya, kalau Imam Nawawi ada penjelasan, tak bacakan saja. Untuk memuat ma'rifatullah dengan kelestarian penyaksian, membersihkan hati, menyatakan dan mengamalkan kebenaran, dan mencegah sesuatu yang bertentangan dengannya. Terus itu para khotib sudah menerjemahkan itu. Kita orang kebudayaan tidak bisa itu. Kita lanjutkan. Kemudian diisi ilmu hikmah, memperkuat keyakinan, dan tambahan lagi bahwasanya ketika diinstal ulang lah bahasanya, dimasukkan sifat syuja'ah, kegigihan, keberanian Nabi itu ketika di waktu Isra Mi'raj itu, ketika dibedah itu ada peristiwa bagaimana Nabi itu menjadi seorang lelaki tangguh tapi tetap tawadhu, rendah hati. Orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan kan biasanya militer, tapi Nabi itu anti. Orang sudah punya kekuasaan, bisa melakukan apapun, pokoknya apa jari aku, pun kudu manut, tapi dia rendah hati, itu agak anti. Makanya nggak tahu menjadi sayyidi awalin wal akhirin. Kok kadang Nabi sudah militer, aku, ngono bahasa nih, ono militer nih, aku pimpinan Nabi dan Rasul kan awal nanti akhir. Apa enggak militer? Saya umat saya yang pertama kali masuk surga, liyane ngantri sangat. Itu termasuk bahasa itu, kalau konteks kita mungkin militer ini gitu. Agak asik. Nabi itu orang antik. Baru nanti Buruk datang. Nah, ada cerita menarik. Buruk ini kan merasa hewan yang istimewa. Militer deh. Sopo itu? Kan gak kenal. Makanya orang yang gak kenal orang lain itu berbahaya. Termasuk itu. Buruk itu gak kenal Nabi Muhammad itu gak kenal. Sopo itu? Tapi karena ada rahasia. Kenapa gak kenal? Karena di mata sebelah sininya, mata atasnya itu tulisannya la ilaha illallah, ini Muhammad Rasulullah. Jadi istilahnya buruk itu gak kenal Muhammad itu siapa. Ternyata rahasianya di pelupuk matanya. Dan Allah itu agak maha indah itu ketika dituliskan, ketika dipenjamkan matanya itu bisa dilihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi yang membawa itu si buruk itu dia nggak tahu, sampai dia menghina Muhammad itu siapa, dia melihat gak kalau tunduk itu, gak kalau merunduk, gak mau apa-apa dia, pokoknya ngaduk ngecenceng gitu. Dan buruk itu posisinya, hewannya bentuknya itu kalau gambarannya di atas himar,
dibawa anu apa namanya kuda, jadi neng tengah-tengah itu gambarannya di situ. Kemudian anu pelananya apa di sini pelana? Pelana itu dari berwarna intannya putih. Iya pelananya. Kalau tali kekangnya itu berwarna merah. Kalau kita orang Indonesia bangga merah putih jos. Merah putih jos. Karena sudah dibawa oleh buruk. Jadi ternyata lambang merah putih yang istiadat para ulama itu dan para pahlawan kita itu, entah itu Islam, entah itu kaum agamawan yang lain, entah itu pejuang, entah itu komunis, ternyata melahirkan merah putih. Dan itu ternyata lambangnya dibawa oleh buruk. Nggak tahu di lukisannya Umar Khayyam ada apa enggak itu. Kalau itu kita boleh berdebat sama Pak Umar Khayyam karena kita berdasarkan teks. Nah, ada lagi bahwasanya buruk itu enggak satu. Nanti di surga ada pos transitnya. Itu buruk itu ada 40.000. Jadi mungkin saya sampai ada jatah buruk. Nek gak nulis ngecak kancane ya. Ternyata enggak siji. Ternyata enggak siji. Berarti aman ya? Masih ada kuotanya masih banyak. Tenang. Nanti barangkali Mas Jemi atau Mas Aji atau Mas Khidir atau Mas Pandu, Pak Do itu bawa buruk, kita diajak lah ya. Jatahnya kuotanya 40. Tenang saja. Tahu tahun berapa. Iya. Tapi oposisi manusia ke awal sampai akhir itu jumlahnya berapa persen dari sudah ya, tak lanjutkan. Nah, ini ada konsep ziarah. Ziarah ketika Nabi sebelum perjalanan ternyata ziarah dulu ke Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Sopo sing larang ziarah? Wong iki wis ngomong ziarah. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, le ziarah sik kon iku duwe bapak, duwe ibu, duwe mbah jenenge Ibrahim, jenenge Hajar. Ziarah ning kono. Ziarahe. Ya ya. Ziarah. Nanti tak bacakan ya hewan-hewan yang masuk sudah ada kuotanya. Saya tak bacakan. Yang pertama itu buruk jelas masuk, kemudian untanya Nabi Soleh, kemudian sapinya Nabi Ibrahim. Saya belum ngelacak ini. Sapinya Nabi Ibrahim pedet ya, pedetnya Nabi Ibrahim itu kayak apa? Atau sapinya yang Nabi Ibrahim itu kan yang Nabi yang nomaden. Jadi Nabi yang nomaden itu Nabi Ibrahim. Dia selalu berpindah-pindah. Itu sapinya barangkali bentuk pedati atau bentuk apa saya tidak tahu ini. Gak bentuk onta tapi sapi. Mungkin di Babilonia itu mungkin tidak seperti Jazirah Arab pada umumnya ya. Posisinya mungkin padang, bukan padang pasir tapi apa jenisnya. Kalau dulu mungkin apa seperti kita lah ya posisinya. Tak lanjutkan, kemudian kambingnya Nabi Ismail sudah kita kenal, burung hudhud punyanya yang hubungannya Ratu Balqis kita kenal, kemudian semutnya Nabi Sulaiman sudah dibahas orang, kudanya Nabi Uzair. Jadi dulu Nabi Uzair itu sempat ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditidurkan, kemudian kudanya ini dihidupkan lagi. Karena Nabi Uzair tanya, buktinya kalau sampai ya Allah kalau jenengan itu bisa menghidupkan mati dari mana? Ternyata kuda itu dimatikan sampai jadi abu, kemudian dihidupkan lagi. Ditidurkan, tidur selama 100 tahun kalau nggak salah. Kita lanjutkan. Kalau pausnya sudah umum, kemudian saya nggak ketemu lagi. Sapinya orang yang berbuat baik pada ibunya ketika sedih maupun susah. Mungkin ya ini bahan saya Qais Al-Qarni. Karena Qais Al-Qarni itu ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Orangnya lagi leha-leha, keringetan tapi ambune wangi. Yo katokan biasa ngono kok mintani biasa. Tapi nanti kelak Umar harus bertemu sama beliau karena harus minta doa. Tapi seorang wali, bukan seorang nabi, tapi satu kurun dengan Nabi Muhammad, pengen ketemu Nabi Muhammad tapi gak ketemu-ketemu. Tapi ketemunya malah ketika Isra Mi'raj. Itu orangnya duduk nyantai, mbok koyo kene ngono lagi rokok-rokokan karo kancane ngono kuwi santai lungguh munggane langit asik. Mungkin lambang secara kebudayaan itu siapa saya tidak tahu. Nah, kemudian tak lanjutkan ke tempat-tempat sholat. Ini nanti kode masuk sholat 5 waktu. Jadi ternyata sebelum peristiwa 5 waktu itu dinyatakan,
di korting lah dari 50 menjadi 5. Allah itu sudah kasih kode melalui sholat-sholat yang dilakukan Nabi sebelum Isra, sebelum Mi'raj. Yang pertama, sholat di Tanah Thayyibah. Tanah Thayyibah ini nanti kelak menjadi Madinatul Mukarramah. Nabi sholat itu di situ dulu yang pertama. Sholat yang pertama. Entah bentuk sholatnya saya tidak tahu. Bentuk sholat saya tidak tahu. Ritualnya. Tapi beberapa teks itu kalau saya lacak itu ternyata sholatnya tanpa bacaan. Tapi gerakannya sudah, tapi bacaannya belum. Berikutnya, sholat di Madian ketika di bawah pohon. Ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun setelah ngewaplok uang nanti geblat modar mati kayak. Nah itu kemudian dikasih peringatan oleh salah satu pengawalnya, siapa pengawalnya Fir'aun, "Sa Musa nek kon kene terus bakal mati kon." Dek kabur, melarikan diri, kemudian ketika itu wetenge lesu, kemudian tubuhnya kelelahan, capek. Nah, ketika itu beliau ketika capek dan lelah itu di bawah pohon Madian, di daerah Madian, daerah sekitar Sam lah ya itu sholat yang kedua. Sholat yang ketiga di Tur Sinai, di kalau bahasanya Tur itu bukit Sinai. Saya pernah dapat request dari dari abahnya Mas Aji, nanti aman bawa Pak surat apa itu, Waktini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Surat apa? Atin. Nah, itu saya akhirnya bikin puisi menggendong Atin itu. Ada puisi di Bantar Bengawan itu dari inspirasinya saya istilahnya soam ke abahnya Mas Aji. Saya berguru banyak sama termasuk itu. Baru satu kali ini ada tamu tak ajak jamaah. Wah, lumayan setok melete saya. Sama guru saya Mas Haru Margulu. Itu sholat yang ketiga. Yang keempat, sholat di Bethlehem. Bethlehem itu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kemudian yang kelima, sholat di Baitul Maqdis. Nanti bersama yang sholat yang terakhir ini bersama para nabi, bersama para rasul, itu di Baitul Maqdis. Belum ke Mi'raj, masih di dunia, masih di bumi lah, dan jejak-jejaknya masih di bumi. Kalau yang ke atas tuh gak iso. Dewe Arab boleh situs ini gak ketemu. Ayo sampai sing awam koyo aku ini iso tak? Langit pertama pengen ketemu pintu apa? Pintu yang dijaga, yang dikuasai lah, di bawah kekuasaannya Nabi Adam. Sapa sing iso rono? Tak ono. Kecuali orang-orang yang makrifat, orang yang khos itu yang khos baru bisa ke sana. Hah? Iya yang itu. Ya itu menjadi asal muasal 5 waktu. Ternyata menurut pemahaman kita, karena kita agak melete ya, orangnya agak melete, mungkin ulama-ulama atau kita agak melete, kita langsung 50 dapat korting atas pengaruh Musa. Nabi Musa mempengaruhi Nabi Muhammad, negosiasi ngenyang kayak kesannya elek banget. Urip kok nyang-nyang gak terima karo takdir yo piye. Jadi ternyata kode itu sudah di dunia, sudah ada di sebelum Nabi itu di-mi'rajkan. Kalau Isra sudah ini Isra apa di Mi'raj, di Isra-nya perjalanan. Bla 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 diikuti. Nah, nanti Nabi diikuti jin ifrit itu sebagai bukti bahwasanya nanti kerasulan Nabi, kelahiran Nabi itu para jin, para setan itu nggak bisa akses langit. Saya pernah bertanya pada beberapa kiai itu, saya tanya begini, kalau akses langit ini ditutup, kenapa para jin, kenapa para dukun kok bisa menebak, bisa meramal, dan tukang sihir, tukang tenung, kenapa? Bingung wong. Lu kok iso? Padahal akses langit ditutup. Kalau di Tiba, di Sintundudor, di mungkin di Buddha atau di mana, apa di Liatul Sami dan di kitab-kitab tentang berbicara Nabi itu, kelahiran Nabi dan sebagainya itu menutup gitu, pintu langit itu. Tapi dukun kok ada. Saya akhirnya punya gambaran begini. Ternyata itu dulu itu sudah disalin. Kasarnya punya bank data itu. Jadi seolah-olah punya bank data dulu. Wah, itu mumpung gurung ditutup ini.
tulis, jangan-jangan para jin di alam lain itu mereka punya bank data besar untuk akses ini sebelum di situ belum diambil, sebelum ditutup lah pintu aksesnya itu. Asik. Sudah ya, kita lanjutkan. Pun bosan titik rapopo. Ini nanti baru ini sebelum Isra ya. Sebelum Isra itu Nabi nanti diketemukan dengan orang yang selalu memanen terus rata nandur manen. Kapan nandur itu? Ternyata nandur kan mindunya. Kayak teman-teman menanam di kebudayaan, bercocok tanam ke bahasa ini terlalu ya, agak ekstrim ya. Kita beraktivitas di kebudayaan, berkesenian bareng-bareng, berjamaah ya. Istilahnya itu kita menanam. Entah nanti dipanen kapan saya tidak tahu. Itu dipanen terus. Kalau sekali manen akan selalu manen dan manen. Terus kemudian lanjutnya mencium bau yang sangat harum sekali yang sudah dikenal sama kita, namanya masito. Saya tidak pengen bercerita masito, tapi bercerita tentang siapa namanya? Bukan. Suaminya masito itu namanya Hismil. Kalau saya namanya Hismil. Hismil ini tukang jaga, pengawalnya Fir'aun, pengawal pribadinya Fir'aun. Hismil ini. Dan itu suaminya Masito. Jarang kan dibahas. Ngertinya kan Masito kan. Hismil ini orang yang membuat kotaknya Nabi Musa ketika masih bayi mau dikintirkan. Jadi yang memberikan inspirasi itu suaminya Masito. Orangnya agak antik. Tapi di samping Fir'aun ini ya gak pengen dakwah, gak kepengen ngandani, ya nurut. Kok aneh? Padahal Fir'aun itu Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Tapi si Hismil ini pinggirnya kok gak tahu mata ini, gak kayak Musa. Wah, betul bodyguard lah kasar. Kok gak pernah membunuh. Agak antik kan orang ini, agak. Iya, ini. Termasuk Masito. Baru kedua menurut saya, baru tingkatan yang kedua Masitonya. Baru anak-anaknya. Yang terakhir anak kecilnya. Yang pertama itu si Hismil. Hismil itu dimasukkan ke dalam lubang api. Lubang yang pembakaran api dimasukkan yang pertama. Hismil yang pertama, bukan Masito. Masito menjelak akhir. Kemudian baru anak yang tertua, terus anak-anak baru anak yang kecil. Terus dalam bohong, kok ini bener. Lapu, kan ragu-ragu ketika itu. Oh, benar dengan agama keyakinan yang benar, akhirnya masuk bersama anaknya yang kecil. Itu anak kecil yang bisa berbicara ketika dalam gendongan ibunya. Itu Masito. Ada lagi anak kecil, nanti ini sama tapi bukan lubang yang bentuknya bulat, tapi lubang api itu bentuknya parit, namanya Ashabul Ukhdud. Itu hampir separuh lapangan itu dimasukkan itu semua. Itu nanti ada cerita, baca sendiri ya ceritanya ya, tak buka sedikit saja. Ashabul Ukhdud ini nanti apa itu Ashabul Ukhdud wanari dan wakut itu ya, di Al-Qur'annya itu ada. Nah di Ashabul Ukhdud itu juga kayak gitu, tapi apa itu bentuknya kayak parit memanjang, menungso dilebokno kono kabeh jeblok. Gara-gara seorang pemuda ini diminta oleh seorang raja untuk berguru pada tukang sihir yang tua. Kemudian dia ketemu pendeta di tengah jalan, malah bergurunya sama pendeta. Nanti kalau cerita ini panjang. Pokoknya endingnya saja itu. Akhirnya di terakhir itu si Gulam ini ikut sama si pendeta. Kemudian sama pendeta itu mungkin sama pendeta. Karena gara-gara begini, kalau pendeta itu lebih utama dari guru saya tukang sihir ini, saya beriman. Akhirnya beriman. Setelah beriman, dia ketika ditangkap di tanah raja di suatu peristiwa, dia itu mau dibunuh urip mana? Gak bisa mati. Kok Sarip lah, kok cerita Sarip. Ternyata Sarip itu punya rujukan di sini. Punya sanad keilmuan ke sini. Gak bisa mati. Orangnya gak bisa mati. Si Gulam ini gak bisa mati. Seorang pemuda usia mungkin 17 tahun lah itu nggak bisa mati. Saya mati dengan syaratnya saya tolong disalib, kemudian nanti saya dipanah, tapi
baca aman tu biro biwulam. Saya mengimani agama si pemuda ini. Saya iman dengan Tuhannya si Gulam ini. Setelah itu orang separuh lapangan itu iman kabeh. Tapi wong iki mati. Mengorbankan dirinya untuk keimanan orang banyak. Tapi nggo Nabi ora iki arek iki. Saya tidak tahu. Tapi kalau wali ya pasti. Masukkan akhirnya seluruhnya masuk dalam satu parit. Nah, dulu saya itu berseberangan. Oh, Mas Ito sama Ashabul Hudud itu oh, bedanya ini, ternyata beda, cerita yang berbeda. Ada dua ini, yang pertama anaknya Mas Ito, Ashabul Hudud itu, dan itu yang terakhir juga seorang ibu menggendong anak kecil dimasukkan dalam parit api itu. Jadi ceritanya mirip sama cerita Mas Ito, mirip tapi beda. Itu bayi itu ternyata banyak yang bisa berbicara itu. Bayinya Mas Ito, bayi yang bersaksi tentang Nabi Yusuf ketika dia itu berzina apa enggak, itu juga disaksikan oleh seorang bayi. Terus kemudian Jirjis, nah ini ada cerita kalau Jirjis nanti ceritanya sama orang ahli ibadah, kemudian ibunya memanggil beberapa kali, tak direken pokoknya sembahyang ibu itu sembahyang. Akhirnya ibu lara ati. Wes ngene wae. Ya Allah, aku gak terima sadurunge si Jirjis ini nanti dituduh zina. Itu akhirnya Jirjis ini dihakimi, digebokui wong akeh, jere kon ahli ibadah, kemudian langgare dijugrukno, kemudian ada mendatangkan anak kecil, kemudian disunduk wetenge becaci mau ngomong. Yang berzina ini dengan pezina ini bukan si Jirjis ini tapi yang ini. Apa ini? Seorang penggembala. Tak percepat saja ceritanya, nek detail engko orang mari itu komplit ceritanya banyak. Tak percepat ya. Itu cerita Jirjis, kemudian Nabi Isa itu sudah kita kenal. Nabi Muhammad itu ketika bayi juga ngomong, tapi bukan ucapan. Beliau itu ya dua kali malah. Yang pertama wahai Hashim, alhamdulillah. Itu Nabi itu ketika kecil. Yang kedua itu beliau mengucap Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu bukrata wa asila. Itu ketika bayi itu. Mungkin nek ada anak kecil, kita punya anak kecil sering baca ini mungkin agak keren anaknya. Riwayat itu banyak. Nabi Muhammad ngomong, bisa bicara. Nabi Yahya bisa. Nabi Yahya ketika masih bayi juga bicara. Beliau itu menjadi saksi Nabi Isa dengan ucapan innaka Abdullah wa Rasul. Itu ucapannya Nabi Yahya. Tak lanjutkan. Kemudian Nabi Ibrahim itu ketika kecil juga bisa ngomong. Bacaannya beliau itu agak antik ini. Ini lebih keren. Lahir blojot langsung ngadeg jebret. Itu Nabi Ibrahim. Langsung ngadeg berdiri tegak dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillahi hadana lihada. Hada itu nanti gak roh. Hadana lihada. Nabi Ibrahim langsung lahir jebret ngadeg mengucap itu. Kemudian Ashabul Hudud itu sudah. Kemudian Nabi Musa ya sempat ketika ini peristiwa disembunyikan oleh ibunya dilebokno ning tungku, tapi gak kobong, dimasukkan sama ibunya lebokno ning tungku, tapi orang mati. Itu nanti ngucap saya lupa itu membaca. Kemudian Nabi Nuh itu juga gitu. Nabi Nuh juga sempat ngomong ketika di dalam gua mau ada peristiwa apa dilindungi dari halal jahat, mungkin binatang jahat atau apa itu. Beliau ngomong sama ibunya, ya ummah, wahai ibuku, la takhofi alayya wa la tahzani. Wis aja susah, aja sedih, mbok. Sesungguhnya Allah itu sing ndadekno aku dan yang menjagaku. Itu Nabi Nuh juga bicara. Kemudian Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu juga berbicara. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, ana laki hada, kon oleh buah-buahan iku tekon ndi? Buah yang ketika musim kemarau itu kok ada di musim hujan. Musim hujan kok ada di musim kemarau.
itu aneh kan itu. Jika sapa? Kemudian Siti Maria menjawab, dan itu masih kecil, usianya baru kecil, masih kecil. Berapa ya? Saya tidak nulis di sini. Ucapannya begini, wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Waca bolak-balik nih rezekine seret kuwi gak keren teko karepe dhewe. Terus kemudian Mubarak al-Yamama. Mubarak al-Yamama ini hidup di anak kecil bayi masa Nabi Muhammad. Jadi menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu anak kecil tapi ngomong anta Rasulullah. Itu Yamama Mubarak. Dia anak jenenge Yamama Mubarak. Kecilik wis oleh stempel teko Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya bayi yang mengabarkan pezina. Ini hubungannya sama ini di era hoax sangat cocok. Ada seorang laki-laki penunggang kuda, wonge gagah, wonge keren. Kemudian ada ibu menyusui anaknya. Semoga anakku nanti seperti itu. Anaknya tidak mau. Ya Allah, semoga aku tidak seperti orang itu. Tapi ternyata rahasianya bahwa yang yang orang yang seolah-olah dia prejengannya api, pakaiannya bagus, rapi, gagah, keren, ternyata dia tukang korupsi, pencuri, pezina, penjilat dan sebagainya itu. Yang bisa melihat itu si anak kecil ini, ibunya melihat dengan kasat mata, tapi si anak melihat dengan kepolosannya untuk mengucapkan itu. Berikutnya kemudian ketemu dengan budak yang dituduh zina, hanya ngucap gini, si budak itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. Itu kata si anak kecil itu. Saya menyaksikan bahwa si budak itu hanya hasbiyallah, diantemi, dihina, dicerca banyak orang. Itu tidak melawan, tidak melakukan pembelaan, tapi hanya membaca ini. Muni posisi terdesak, melu wong iki wae. Melu wong iki sampai nek kan dibully, dihina, difitnah, melu ini saja. Melu ini saja. Si anak kecil ngomong, wala bu, aku pengen koyok kuwi, koyok orang yang dihina, dicaci. Ojo koyok ngono kok nak. Akhirnya si bayi itu menjelaskan, itu bayi yang ngomongnya. Baru nanti itu peristiwanya di Isra, bukan Mi'raj. Kita itu meliti Mi'raj, kita balik ini. Selanjutnya baru kita cerita neraka. Gak cerita nol ya, neraka munggah di zaman gak situ nakal. Terus kemudian rukuk sujud, nanti Nabi dipilih antara milih susu, madu apa khamar, itu kita bahas di edisi berikutnya. Terus kemudian 7 langit ternyata tidak 7 nanti. Perkiraan saya itu kalau ditulis itu 10 tapi ada 11. Tambahnya yang pertama Sidratul Muntaha, itu sudah kita kenal. Kemudian ada namanya Huratul Kolam atau dikatakan sebagai catatan zaman azali. Nabi melewati itu, melewati bank data. Bank data Nabi bisa mengakses itu semua di situ, bisa masuk di ruang situ. Makanya Nabi tahu masa lalu dan masa yang akan datang, masa kini. Itu kemarin, esok, dan hari ini bencana dan keberuntungan sama saja. Itu ternyata Rendra itu juga mungkin inspirasinya dari sini, dari ini. Di catatan azali ini Nabi bisa mengakses semua, bisa masuk ke situ. Kemudian baru Ars, yang ke-9 baru Ars, baru nanti masuk ke Arafah ke-10. Ke-9 itu nanti itu minta 8. Huratul Kolam bank data itu masuk ke 9. Terus Ars masuk ke yang 10. Baru berikutnya Arafah. Arafah itu mungkin puncak keheningan, atau menurut kita sudah tidak terjangkau lagi. Disitulah posisi mungkin di dalam sini, mungkin di sini, mungkin di mana, karena proyeksinya ada di seluruhnya di Arafah ini. Dan mungkin transaksi sholat ini di Arafah ini. Kalau yang kita tahu kan Sidratul Muntaha, ternyata lapisnya adalah sampai 11. Yang kita tahu 7 Sidratul Muntaha, kita ke 8. Terus langit pertama bla 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 harus dikenal kabeh. Sudah, kita bahas nanti ke posisi Mi'raj berikutnya. Kita ke Isra-nya saja. Kalau bahasa kebudayaannya di Isra ini, kalau kita pelajari landasan ilmiah juga oke, asal usul sholat, asal usul ritual keagamaan kita juga oke, ziarah
ziarah posisi para nabi, misalnya Baitul Maqdis bukan Nabi ziarah situ, posisi Nabi Musa ketika dikejar di ziarah Nabi Muhammad. Tapak tilas sebelum lokasi hijrah Nabi sudah sholat di situ, sudah inden. Apa bahasa inden itu? Itu DP. DP lah, ternyata Nabi itu DP duluan. DP ketika Isra Mi'raj sebelum hijrah itu di DP dulu. Oh antik ya, asik di DP. Ternyata itu ada nilai itu sudah ya. Ini hubungannya Pak Umar Khayyam ya tali itu, talinya ada enggak? Tali sama pelananya. Sudah separuh kitab sudah. Baru kitabnya agak lumayan lah ya, lumayan agak jelimet. Maca kitab kan siji-siji ya. Alhamdulillah segala puji wilayah tetap tabungannya Allah. Rabbil alam datang menguasai alam kabel dan seterusnya. Dan itu lumayan agak menguras energi. Sudah, saya terima kasih banyak. Daripada tak pek dewe, iya, tak woco-woco dewe, sama karu-karu dewe, tak pahami dewe, saya terima kasih Mas Jimmy. Aku siap Mas Jimmy, mumpung lagi mempelajari. Meskipun tahun lalu ya tak pelajari, tahun ini tak pelajari, tapi baru tahun ini saya dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi. Ilmu di pek dewe kan rapantes lah ya, berbagi. Mungkin bawane les bumi lah yang ini. Dan saya tadi teringat tak tulis di Facebook itu, orang yang ngomong ke saya, kalau sudah panggilan hidup, kamu tidak usah mengeluh dan mengadu. Benar kata Mbak Sri. Dan yang ngomong ini Profesor Damar Jati Supajar. Pada peristiwa, saya baca puisi gemeter di meja bentar saya sama beliau, sama dua orang ini orang bisa, menurut mereka itu bisa melihat pas Lailatul Qadar itu buka dari kolor itu mau, oh gak kenal, tapi sama Pak Profesor ini agak lama ngobrol sama saya. Dulu di Ratri itu kerja sama Blandongan sama Profesor Damar Jati Supajar. Insya Allah beliau masih keluarga Kasultanan, guru besar filsafat. Ilmunya Gatoisme. Dan biasa kita kenal Gatoisme. Bukan Gato, no, tapi asik beliau. Iya, tapi punya landasan ilmu filsafatnya keren. Pejawaannya keren. Tapi sudah meninggal. Saya minta baru ke Fatihahnya. Al-Fatihah. Saya tidak berani menuliskan di situ sok-sokan di Facebook atau seminggu Damar Jati Supajar banyak. Tak berbagi saja. Intinya kalau sudah panggilan hidup dimanapun saja, termasuk di Lesbun, saya tidak pernah ikut Ansor, saya tidak pernah ikut Ipen, saya tidak pernah ikut embel-embel Nisum, tidak pernah ujuk-ujuk bawa alam, tidak. Mana fotomu? Ya jadi itu. Terus tiba-tiba itu Pak Du. Jadi saya ada orang kaget. Apalagi Mas Eeng, Ketua Les Bumi Sumenep. Mas Eeng itu senior saya di SK Mas. Kakak kelas. Sudah ya. Dari saya mohon maaf. Sekali lagi jangan ada pahlawan di antara kita. Saya sering kali ngomong gitu. Ketepaan saya lebih dulu mempelajari kitab ini. Saya kalau bulan Rejab, saya punya ritual secara pribadi harus membaca kitab ini, khatam, murah, mukawitan, titik, murah. Saya baca kitab ini. Dan bulan Mulut kitab tambah akeh kitab akeh. Yo cerita di sak filmnya itu bareng, jadi asik sebenarnya banyak. Mungkin besok peristiwa misalnya saya pengen misalnya nuzul Quran, ada peristiwa besar kayak gitu ya. Cari kitabnya yang khusus itu loh, biar menarik loh. Yang spesial itu saja, yang tematik. Ini menurut saya tematik. Saya terima kasih sama Mas Jenny, terima kasih sama semuanya. Saya mohon maaf, istilahnya kita nggak mengguru ya. Istilah bahasanya itu berbagi. Ketepaan saya duluan baca, kemudian sampean mendengarkan. Setelah ini kita dialog lah ya. Apa yang bisa hubungannya kebudayaan apa di peristiwa Isra ini? Kalau sampean Mi'raj gak tingkatannya lah ya. Gak tingkatannya. Itu fatal mursalah ya gak ora. Martabat 7 ora.
kelihatan kita yang ini saja, yang Isra saja. Yang perjalanan subhanallah di asro di abdi itu Aku yang memperjalankannya di malam hari, yang ketika orang-orang sunyi dan bermesraan dengan liurnya lah jadi puisi. berarti ngimpi bang ngeliur Iya kan, orang yang bermesraan dengan liurnya kan itu. Oke ya, kita diskusi ya topik Umar Khayyam hubungannya sama Buruk. Karena kalau kita tidak mengarah ke kitab yang normatif dulu, nanti kalau kita gabiar, kita punya landasan. Saya pernah diingatkan sama orang, mempelajari sesuatu cari dasarannya, jangan hanya mengandalkan posisi berpikir kritis dulu, basis data dulu, kemudian basis data kamu boleh berpikir kritis, kamu boleh berpikir apa terserah. Tapi kalau data ini tidak punya, kamu kritis apa sih kritis? Modalmu apa? Pisau analisamu apa? Pisau bedak. Kita punya pisau tapi gak duwe pelemnya terus njur piye? Gak punya pelemnya terus piye? yang bisa diidealis Sekarang mau pelem. Sekarang waktunya kita masuk ke ruang ini. Ruang kritis ini, ruang pisau bedah ini. Sampai punya pisau analisis mana? Untuk membedahi peristiwa Isra ini. Monggo. Monggo Mas, silakan dipandu. Terima kasih kepada Cak Man. Itulah penjelasan dari peristiwa Isra karena mikrosnya terlalu tinggi gitu. Iya, itu kelasnya yang itu. Sadarnya ngapunten gitu Men. Cara sampean kan ilmu kan kudu diweno. Sadarnya ngapunten kula nggih pernah ngawas kitab niku. Nggih, kula nggih pengen berbagi saiki. Kula niku gini. Kemarin niku gini ya. Saya kan lihat HP-nya Haris di grup Sanggar Pasir niku, ternyata sampean kan ngirim kitab niku, foto kitab niku. Kak Lukman, wow sari niki, terus wah, kok ini tahu macam iki. Terus akhirnya di rumah mau aku ngetik-ngetik titik, terus ngumpulno beberapa poin sing kena dibagi lah. Oleh. Monggo. Oleh. Ayo. Sebelum ini masuk ke ruang pisau bedah, apa nono jangan tambah data yang aneh-aneh ribet. Gini ya, lagi kapan wajahku gak iki gak apa namanya gak terpercaya ya, gak terpercaya ngomong-ngomong ini aku. Jangan ke saya. Ini manusia ini, bukan hasil saja. Banyak manusia. Saya tuh nggak boleh. Nggak ada tua di antara kita ini selalu muda. Ketika begini muda lah. Mau gak terima. Jadi kalau wajah saya tidak terpercaya ngomong-ngomong masalah agama, saya bisa membuka sanad keilmuan saya. Saya dari Pak Nur Salim, ini ku santri ini pun Almafurlah Syekhona Maimun Zubair saking Saran. Kalau pernah ngawas niki. Jadi sing sholat sing iku mau ya, sholat sing sebelum Isra niku 2 rakaat pagi dan sore. Jadi ada berapa poin itu tadi, itu 2 rakaat pagi dan sore. Nah, sholat yang diterima Rasulullah saat Isra Mi'raj itu adalah ibadah malaikat di langit. Rasulullah langsung menyaksikan di alam malaikat. Ada malaikat yang berdiri, rukuk, sujud, tahmid dan tasbih. Sehingga niku dirangkai jadi gerakan tersebut dijadikan satu oleh Allah. Jadi gerakan sholat kita nih. Terus selanjutnya rakaat sholat niku kan ada 2, 3 sama 4. Niku kan subuh, maghrib, zuhur, asar, al-isya. Nah, jumlah rakaat 2, 3, 4 niku berasal dari sayap yang dimiliki malaikat yang beribadah kepada Allah. Jadi pas niku Kanjeng Nabi Muhammad niku mlaku terus ngerti malaikat-malaikat iki sayape ana sing loro, ana sing telu, ana sing papat. Ngoten ceritane. Asal mula rakaat iku kok iso 2, 3, 4 niku. Malaikat. Nggih. Nah, terus wonten riwayat niku Nabi Muhammad pernah berdialog dengan seorang Yahudi saat memberikan tausiah ke sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Yahudi bertanya, "Wahai Muhammad,
saya bertanya kepadamu tentang kalimat-kalimat yang diberikan khusus kepada Nabi Musa. Takon. Sampe niku kanjeng Nabi Musa niku diwai kalimat apa? Akhirnya dijawab karo kanjeng Nabi Muhammad iku ya jeneng-jenenge sembayangnya awak dhewe iki. Ya subuh, maghrib, zuhur, asar, isya iku. Ya kalimat-kalimat iku sing dikekno Nabi Musa. Nah, terus iki rahasia-rahasia zuhur asar iki diterangno para khotib-khotib. Lek rahasia-rahasia pahala ya padha ae. Terus nah, jumlah rakaat salat iki kan jumlahnya totalnya kan ada 17 rakaat. Nah iki barokah santrine Mbah Mun niku atik gathuke niku pengine cetha ya. Ini referensine nggih wonten. Dadine lek jaman sakniki niku kan asale 50 rakaat langsung dadi turun jadi 5 rakaat. 5 waktu nggih. 5 waktu. Soalnya kan oleh kortingan terus. Tapi di zaman iki ku ya sebenarnya sik ono 50 rakaat iku sik maksudnya apa ya ono peninggalan sejarah dari 50 waktu itu. Iku menurut Mbah Mun iku adzan. Nah, adzan iki salah satu peninggalan 50 waktu iku. Adzan iki terdiri dari 50 kata. Nek sampean ngerti teksnya lafaz-lafaz adzan niku sampean coba cek. Allahu Akbar niku wonten 4 tapi kan dikali 2. Soalnya ping 2. Nah, terus asyhadu alla ilaha illallah niku jumlahnya 6 dikali 2 12. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jumlahnya 5 dikali 2 10. Hayya 'ala sholat jumlahnya 3 kali 2 6. Hayya 'alal falah jumlahnya 3 kali 2 6. Allahu Akbar. Nah, yang terakhir ini kan hanya 1 kali. Jumlahnya 4 dikali 1 sama dengan 4. La ilaha illallah jumlahnya 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini totalnya 50. Jadi peninggalan dari 50 waktu iku sing sajane awak dhewe saiki wis dadi 5 waktu. Iki sebenarnya sik ono. Tapi awak dhewe tidak sadar. Nah, iku ndek adzan. Nah, begitu pula sholat itu kan terdiri dari 17 rakaat. Nah, niku 17 niku nggih dawuh Mbah Mun nggih huruf penyusun adzan niku wonten 17. Yang pertama nggih sampeyan mangke cek masing-masing lafaz adzan sampai terakhir la ilaha illallah niku wonten 17 huruf. Nah niku wau bodak gathuke karo 17 rakaat niku wau. Alif, lam, ha, kaf, ba, ro, shin, dal, nun, mim, ha, sin, wawu, ya, ain, shot, ta. Nggih. Sakmenika ngoten. Kak KBC itu. Jadi orang yang ada pertama kali itu malaikat Jibril. Jadi pas nyolat apa itu memimpin Nabi mau jadi imam sholat itu adanya itu malaikat Jibril, ada malaikat Jibril. Bisa cek. Ditambah titik Jadi langsung diskusi. iya yang berbau kebudayaan ini kan bagus banget. Berarti tadi pembahasan dari perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad pada saat Isra sudah selesai dijelaskan oleh Cak Lukman. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Satu terakhir ya. Satu terakhir aja ya. Closing ya. Diskusi aja, diskusi. Menarik ini diskusi. Berarti selanjutnya saya buka sesi diskusi untuk kita semua biar lebih dalam pisau kritisnya untuk membahas ketersinambungan antara kebudayaan dan agama gitu. Lebih tepatnya. Iya, Isra Mi'raj itu ada nggak hubungannya sama budaya? Oh, mesti. Ilmu pengetahuan tadi misalnya beda, itu kan ada hubungan sama ilmu pengetahuan. Cuman kita nggak peka. Oke, jadi saya buka tanya jawab satu dulu pemantik untuk nantinya topik itu kita godok bersama-sama untuk kita bahas bersama-sama. Monggo dari para boro-boro sedulur-sedulur dari komunitas Tes Bumi ataupun aksara pesisir, silahkan Mas Jen. Sing ngarep iki. Belum sholat ya.
Aku tak waca-waca Nah. di grup iku. Kata dasar sholatnya kita kita simpan lah kata dasar sholat itu. Yang lain lah Isra itu loh. Perjalanan. Kenapa nggak siang hari, kok malam hari? Iya iya ya, saya tanya Iya, masalah silakan. Isra dan Mi'raj. Isra aja. Silakan. Nah, aku tutup rof-rof Setor materi teko pati bareng ada. baru itu lah, baru oke lah ya. Enggak, artinya Isra Mi'raj ini memang diperingati di bulan ini ya 27 Rejab ya. Nah, apakah sekali ini saja dari mungkin sejarah atau riwayat menceritakan apakah Kanjeng Nabi itu terutama di Mi'rajnya itu apakah sekali, kalau benar memang disejarahkan itu diperingati pada 27 Rejab ini mulainya, apakah seterusnya itu juga Mi'raj terus atau kembali lagi ke sini kan Mi'raj kan perjalanan ke atas itu saja mungkin dan yang saya belum ini masih 27 Rejab ini kenapa kok diperingati kalau memang benar Kanjeng Nabi itu hanya sekali Mi'rajnya tapi beberapa kali seperti itu, mungkin ada riwayat atau cerita atau apa. Bulan Ramadan pun kalau itu diperingati Mi'raj juga enggak seperti itu, ke langit atau perjalanan ke langit seperti itu. Mungkin ada cerita-cerita mungkin atau riwayat lain. Mau langsung dijawab. Kuwi bagiannya Lain. Saya, Iya. iya. Aku tak tetap ke kitab itu ya. Di perjalanan Isra itu ketika Nabi Musa juga melakukan Isra ketika beliau kalamuwa itu, beliau ketika di Tursina itu ternyata di dalam Isra itu. Apa Mi'raj. Nah, kita membedakan Isra sama Mi'raj. Subhanallah di Asra ya, berarti perjalanan di malam hari. Satu kali, kalau perjalanan itu satu kali. Kalau Mi'raj bisa jadi berkali-kali. Karena apa? Karena dalam konteks ini Nabi sewaktu-waktu bisa melakukan Mi'raj. Kalau Tuhan berkenan akan itu. Tapi kalau Isra satu kali. Karena disebut di Quran cuma satu kali kan. Asra itu, kata Asra itu satu kali apa berkali-kali. Tapi kata Mi'raj itu bisa berkali-kali. Dan Nabi Musa juga pernah Mi'raj. Gitu. Iya pernah Mi'raj. Tapi tidak Isra, kan gitu. Mi'raj tapi nggak Isra. Kalau Nabi Muhammad tak komplit. Yo Isra, yo Mi'raj. Itu Mas Sudi. Gini. Saya balik ke rujukannya sini. saya Berarti bisa Kanjeng Nabi itu bisa berkali-kali berarti ya? bisa berkali-kali Mi'raj berkali-kali bisa. Wali aja bisa kok. Wali bisa. Wali bisa, ada di teks itu nanti ada porsi wali bisa naik ke situ. Tapi di lapis 8 lapis ke 9, 10 sampai 11-nya enggak bisa. Masih di bawahnya. Kalau Nabi sampai rof-rof. Kata hanya di istilahnya rof-rof. Tapi enggak tahu ini rof-rof itu apa, saya enggak tahu. Penerjemahnya kemana saya enggak tahu. Kenapa dipatenkan di 27 Rejabnya? Seperti itu mungkin ada riwayat mungkin kenapa kok di 27 Rejabnya? Atau hadis itu mungkin. Saya enggak ngacak ke haji. Tapi itu kayaknya gampang kalau dilacak. Saya sih ngacak di Google itu selesai. Kayaknya begitu. Memperingati Isra Mi'raj di Ramadan. Sesuai kalender. Kalau memperingati Kalendernya orang pas mungkin. Itu kan Iya iya wes. MUI ya. Iya. Tiap tahun ya. Enak ini. Bahwasanya tanggal-tanggal. Silakan. Mungkin yang lain iya yang lain. Yang Masalah lain. Mi'raj. Saya Pak, Monggo. saya tadi sempat mendengar dari Pak ini Jazuli ya terkait kisah Umar Khayyam yang kemudian suatu ketika istrinya ladul ke Gusmus. Saya tidak belum membaca ya tentang kisah Umar Khayyam. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana ya kalau cara ngono sinau rasa gitu, apa yang kira-kira dirasakan oleh Umar Khayyam sehingga kemudian
berkomunikasi begitu intinya dengan Tuhan melalui ritual tertentu. Saya nggak tahu bagaimana itu kira-kira bagaimana, atau memang yang kedua memang apa harus ditegur dengan sakit dulu sehingga kemudian hikmah terhadap sholat itu kemudian secara holistik diterima oleh dirinya. Seperti itu saja Pak Doni. Oh ya, terima kasih. Ya, memang diceritakan oleh beliaunya sendiri ketika mau berangkat ke tanah suci, itu memang beliau menyadari bahwa Umar Khayyam ini kan abangan bahasanya gitu. Meskipun dia profesor doktor di bidang ilmu humaniora, terus hidup di komunitas Jogja yang multikultural, ada santri, ada priayi, ada juga abangan. Nah, ternyata di ranah-ranah spirit transenden itu Umar Khayyam abangan, sehingga orang abangan itu kan punya anggapan bahwa sebenarnya sholat itu, sujud itu tidak harus sholat dalam bentuk sholat 5 waktu dengan gerakan yang sudah ditentukan seperti itu, tetapi esensi sujud adalah bagaimana kita bisa nyentel karo pengiran di posisi apapun. Itu juga kan ada disinggung di banyak hal, di banyak buku, menghadap kemanapun wajahmu, katakanlah seperti sampai seperti itu. Sedang apapun ketika kamu nyentel, ya wisiku sholat, atau mungkin terus kemudian itu menjadi keyakinan beliau. Sampai ketika itu kan istrinya madul nih Gusmus ketika istilahnya sambang Gusmus bertamu ke Gusmus di Rembang itu, terus kemudian istrinya madul, kemudian Gusmus disuruh ngomong. Ketika Pak Khayyam yang bertanya, karena dia kayaknya juga risih diomongi bojone ngono terus akhirnya dia ingin mencari pembenaran terhadap alasan dia bahwa cara dia sujud ning pangeran atau olah rasa itu ya seperti itu. Kemudian oleh Gusmus kan dijawab seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa diibaratkan sebuah buah. Buah itu ono kulitnya ya ono isine. Pisang itu tadi kan, mau dimakan kulitnya kah atau mau dimakan isinya? Ya jelas bahwa sing jenenge pisang itu ya ono kulitnya ya ono isinya. Dan itu kemudian selalu membayangi beliau, sehingga pada suatu saat diceritakan beliau sakit dan dia mengambil ibroh pelajaran dari sakitnya itu, koyo-koyo ini Gusti Allah kok nyentil aku nih. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan kedua untuk hidup, untuk selayaknya digenepi kewajibannya sebagai orang muslim waktu itu, karena beliau muslim dan meski abangan. Kemudian akhirnya beliau mau melakukan sholat itu berdasarkan cerita beliau. Artinya ya sebelum beliau rajin sholat, ya mungkin sholat tapi kadang-kadang ngono ae mungkin. Ya kayaknya sih enggak terus secara apa yang diyakini beliau tadi. Mungkin ya kadang sholat, kadang tidak. Tapi pada esensinya dia percaya bahwa esensi sujud itu ya nyantoli gunung pangeran pada posisi apapun, pada bidang apapun yang kamu lakukan itu mungkin. Jadi ya itu berdasarkan cerita beliau ya.